mandi kucing. Perjalanan di tanah Sulawesi, melihat hasil alam dan keindahannya, serta kehidupan masyarakat. Bersama Kay Kody, mari kita lihat Sulawesi lebih dekat. Yo, berjumpa lagi dengan kitorang Kay Kody. Kali ini, Kay Kody masih berada di wilayah timur Tojo Una-Una, di dataran bulan, menuju ke wilayah yang sudah pernah kitong kunjungi sebelumnya. Akan tetapi, kitorang akan bergeser ke wilayah pedalaman. Dimulai dari dataran bulan jaya, kemudian kitorang akan menggunakan kendaraan roda 2 yang akan melewati kawasan Gunung Lumut, gunung yang berada di sekitar desa Uematopa. Dan setelah itu, kitorang akan menuju ke wilayah pedalaman, atau tepatnya di wilayah kaki Gunung Lumut, untuk bertemu dan melihat kehidupan serta aktivitas masyarakat. Namun, sebelum melakukan aktivitas di pagi ini, tentunya kitorang pergi ke air pancuran yang sering digunakan oleh penduduk di sekitarnya untuk membasuh muka sambil menikmati suasana alam pedesaan dan tanaman yang ditanam di sekitarnya. Jeruk yang ditanam ini bukan untuk sebagai sumber penghasilan, melainkan hanya sebagai hiasan di pekarangan rumah, yang sebagai pertanda bahwa di tanah Sulawesi memang memiliki tanah yang subur, yang segala jenis tanaman dapat tumbuh di sini. Selain itu, masyarakat di sini juga menanam jagung untuk dicampur dengan baras padi ladang, serta daunnya yang dijadikan papir atau kertas untuk rokok. Suasana desa di pagi hari yang sejuk dan dibalut dengan embun serta diselimuti kabut menawarkan pemandangan alam yang asri, tertata rapi, dan tentunya masih sangat terjaga. Perjalanan ke daerah pedalaman kali ini jadi lebih spesial karena Kay Kody akan ditemani oleh 3 orang dari berbagai daerah. Ada Abah Imeng dari Gorontalo, Mas Asis dari Jawa, dan ada Jauhar dari kota Ampana. Sebelum berangkat tentunya kitorang sarapan terlebih dahulu, memasok energi dan siap menjalani petualang di pagi ini. Eksotisme alam yang masih terjaga menarik perhatian Kay Kody untuk melakukan petualangan, menyusuri perkampungan dataran bulan, serta melihat Indonesia dari berbagai sisi, terutama aspek pertanian yang memang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat di kawasan ini. Tak hanya keindahannya, dari sini kita juga bisa melihat salah satu gunung tertinggi di Tojo Una-Una, Gunung Rapampue. Akhirnya kitorang mulai bergeser dengan menggunakan kendaraan roda 2. Ya, menggunakan kendaraan roda 2 saat ini merupakan salah satu transportasi alternatif yang sering digunakan masyarakat karena mudah menjangkau seluruh pelosok dibandingkan kendaraan roda 4. Setelah melewati area pertanian, kitorang pun memasuki pusat dari desa Bulan Jaya dan melihat langsung adanya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang telah membangun sebagian besar jalan utama yang menghubungkan antara wilayah kampung, sehingga membantu masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, pergi ke kebun, dan juga anak-anak yang bersekolah. Kemudian
Setelah melewati area perumahan, kitorang pun menyeberangi sungai. Inilah Sungai Bulan yang namanya diambil dan dijadikan nama desa. Penyeberangan ini memang sering dilalui, khususnya masyarakat yang berkebun ataupun tinggal di desa Uwe Matopa, yang di sepanjang jalan ditanami pohon sawit. Kitorang pun terus melakukan perjalanan meninggalkan desa Bulan Jaya menuju ke desa Uwe Matopa, yang di sepanjang jalannya didominasi oleh vegetasi hutan, dijaga dan diolah dengan baik, yang sebagiannya tentu masih sangat alami. Dan setelah 2 jam menempuh perjalanan, akhirnya kitorang sampai di Sungai Fatutana. Sungai ini sebagai pertanda bahwa kitorang sudah berada di desa Uwe Matopa dan semakin dekat dengan wilayah yang akan kitorang kunjungi. Inilah salah satu sungai yang berada di kawasan ini yang memiliki manfaat ekologis dari ekosistem sungai ini yang masih terjaga dan turut dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan ini. Wilayah Kecamatan Ulu Bongka yang terbentang luas memiliki banyak sungai-sungai kecil yang bermuara di Sungai Bongka. Dari aspek sosial, hutan di sepanjang aliran sungai ini merupakan identitas yang sangat penting bagi masyarakat suku Ta pedalaman. Beberapa aliran sungai yang ada di sekitaran mereka merupakan sumber kehidupan bagi mereka. Mandi kucing. Guna untuk melindungi sungai-sungai tersebut, masyarakat suku Ta menetapkan larangan atau pembatasan aktivitas pemanfaatan. Tindakan konservasi tradisional yang diterapkan di lokasi area sungai memang sangatlah bermanfaat. Misalnya, area hutan di sepanjang aliran sungai yang mulai kritis, hutan tersebut tidak boleh digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada alam untuk tumbuh dan beregenerasi secara alami. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya kitorang tiba di desa Uwe Matopa, Dusun Lengkasa. Kali ini kitorang akan mengikuti salah satu pengurus Dewan Hadat, yaitu Apansari. Rute ini menjadi rute utama yang sering dilalui masyarakat setempat ketika ingin pergi ke kebun. Dan di sepanjang jalan ini ditanami tanaman tahunan seperti kelapa dan tanaman-tanaman lainnya yang merupakan lahan pertanian, sehingga menjadi sumber ekonomi bagi seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan ini. Seperti yang diketahui bersama, pertanian merupakan tempat berpijak dan tempat mencari makan bagi para petani. Pertanian yang sehat dapat menghasilkan kesejahteraan serta meningkatkan taraf ekonomi, sehingga anak-anak yang tinggal di daerah ini bisa merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan bersekolah mereka. Setelah 1 jam lebih berjalan, kitorang pun sampai di rumah salah satu sahabat Kaikodi. Tapi asu si Pansari. Terik matahari yang begitu panas membuat kitorang beristirahat terlebih dahulu. Untuk menghilangkan rasa capek, kitorang pun sedikit tertawa melihat Abah Imeng yang sedari tadi sudah kelelahan. Ancur apa-apa. Ancur. Perkenalkan, Indoselung. Karena persediaan air telah habis, Apansari pun berinisiatif meminta buah kelapa untuk dipanjat. Seakan tidak percaya bahwa yang akan memanjat pohon kelapa adalah Selung, anak kecil Indoselung yang Kaiko ditemui di pinggir jalan tadi. Dan yang lebih parahnya, kelapa yang akan dipanjat lumayan tinggi. Akan tetapi, Apansari menjelaskan bahwa kelapa tersebut sudah biasa dipanjat oleh anak-anak
yang ada di sini. Selung pun mulai memanjat tanpa menggunakan alat pengaman dan hanya bermodalkan cengkeraman. Kemampuan anak-anak di sini adalah warisan dari leluhurnya, dan sebagian masyarakat yang hidup di kawasan ini rata-rata memiliki keahlian yang sama. Ini bukan soal pamer keahlian, tetapi ini lahir dengan sendirinya, di mana naluri manusia bertahan hidup dari kebutuhan sehari-hari. Tak sampai semenit, Selung pun sudah berada di puncak untuk memilih kelapa yang muda dan langsung menjatuhkannya. Ya, beginilah keahlian anak-anak masyarakat Sukuta pedalaman. Mereka belajar dan memahami segala cara untuk melakukan berbagai macam tantangan hidup di alam bebas. Kelapa, ya, tanaman berkeping satu dan termasuk golongan palm ini dapat tumbuh di daerah tropis ataupun subtropis. Tanaman yang tumbuh subur di wilayah ini memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia, sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna dari akar sampai pucuk daun, dan menjadi simbol dari lambang gerakan pramuka karena mengandung nilai dan filosofi yang erat kaitannya dengan gerakan tersebut. Selain untuk diminum airnya, kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Daging bagian dalam dari benih yang matang membentuk bagian yang secara teratur menjadi sumber makanan bagi banyak orang. Kelapa berbeda dari buah-buah lain karena endosperma mereka mengandung sejumlah besar cairan bening yang disebut santan, dan ketika belum matang dapat dipanen untuk diminum sebagai air kelapa atau juga disebut jus kelapa. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia, tetapi kini telah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Setelah puas makan dan minum air kelapa, kurang lebih 1 jam, Kitorong pun pamit kepada Selung dan keluarganya untuk melanjutkan perjalanan ke kebun Apansari atau tepatnya di wilayah kaki Gunung Lumut. Tidak heran kalau hutan mendapat julukan sebagai paru-paru dunia. Fungsi dari hutan tidak hanya untuk memasuk oksigen, melainkan juga tempat masyarakat untuk mencari makan, sehingga seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya juga turut berperan dalam menyuburkan tanah. Setelah 1 jam berjalan, Kitorong pun sampai di hutan dengan pohon-pohon yang besar yang memang sengaja dibiarkan tumbuh dan berkembang biak secara alami. Guna untuk menjaga kestabilan alam, masyarakat di sini percaya bahwa ketika Kitorong jaga alam, alam pun akan menjaga Kitorong. Dan setelah melewati hutan, tidak terasa, akhirnya Kitorong sampai di kebun Apansari yang dihiasi dengan berbagai macam tanaman serta rumah panggung ciri khas dari Sukuta. Dan inilah sumber penghasilan Apansari, tanaman nilam. Nilam adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan sama. Tanaman ini umumnya dimanfaatkan bagian daunnya untuk diekstraksi menjadi minyak dan diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, serta digunakan pada industri kosmetik. Ini yang biasa. Di Indonesia terdapat 3 jenis nilam, yaitu nilam Aceh, nilam Jawa, serta nilam sabun.
Tetapi untuk di daerah ini, nilam Aceh lah yang banyak ditanam. Masa panen nilam yang baru ditanam sekitar 5-6 bulan. Ini tergantung dari kesuburan tanah yang didukung oleh curah hujan. Nilam yang telah dipanen akan dijemur sementara waktu, kemudian dikumpulkan, diikat, dan ditumpuk di kolong rumah untuk kemudian siap disuling. Kemudian, setelah sampai di rumah Apansari, kitorang pun langsung diajak naik. Menaiki tangga yang terbuat dari batang kayu bulat yang dibuatkan pijakan kaki. Dengan berhati-hati, Kaikodi pun menaiki tangga tersebut. Sesampainya di atas, kitorang pun melihat langsung tempat memasak dari suku Ta yang alasnya dilapisi dengan tanah. Namun demikian, tempat memasak yang sederhana ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Selain memasak, tempat ini berfungsi sebagai penghangat ketika cuaca dingin. Inilah Bunua atau rumah khas dari suku Ta. Sebuah rumah yang sederhana yang berdiri kokoh di kawasan ini. Rumah panggung berbentuk persegi ini terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari daun pohon enau yang telah dianyam tanpa menggunakan paku. Kitorang juga melihat langsung bagaimana suku Ta membuat kalinti atau tas khas dari suku Ta yang juga terbuat dari pohon enau. Dan tas ini menjadi bagian dari suku Ta pedalaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan setelah berjalan cukup jauh, perut kitorang sudah mulai kelaparan. Indonsari pun mulai sibuk mencuci piring serta memasak untuk menyiapkan makanan. Sambil menunggu makanan, kitorang pun sedikit berbincang-bincang dengan Apansari yang menceritakan pengalaman beliau ketika pertama kali bersekolah. Biasa kalau sama Pak Guru itu, Pak Hasbi, dia bikin kan, campurin air tebu. Tahu sama Kan ini mau pergi sekolah di Untangko sana. Malaya, berjalan kaki. Tiap hari. Waktu itu ada sekolah Lengkasa ini. Belum ada Lingkasa ini. Masih itu, apa? Iya masih, gue nggak tahu pas ini. Nggak tahu, Pak. Tahun berapa? 91 saya masuk sekolah. Masuk sekolah apa itu? SD. 91 itu kita semua masuk perguruan tinggi. Kai itu masih umur barangkali 10 bulan. Berarti baru umur kurang lebih. Sambil berbincang-bincang, Apansari pun membuatkan kopi yang airnya dimasak menggunakan kayu api untuk diminum bersama-sama. Dan inilah menu makanan yang akan kitorang santap kali ini. Makanan cepat saji yang memang sudah kitorang siapkan ketika dalam keadaan darurat. Mie instan yang dipadu dengan telur rebus dan dimakan bersama-sama. Dan setelah selesai makan, kami pun melihat sesuatu yang digantung yang mirip dengan kulit hewan. Apansari pun menjelaskan bahwa ini adalah kulit biawak yang akan digunakan untuk membungkus alat musik tradisional. Ya, yang kami. Yo, dadah. Karena hari sudah mulai sore, akhirnya kitorong pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Dan seperti inilah potret kehidupan di pedalaman Sulawesi Tengah, distrik Hulu Bongka. Keberadaan dan kelestarian hutan memiliki peranan yang sangat penting untuk wilayah pedalaman. Pengelolaan hutan yang sehat dapat menjadi benteng alami yang mencegah terjadinya krisis, menjadi fungsi utama yang harus terus-menerus kitorang jaga. Bagaimana masyarakat kampung menjadikan tempat untuk mencari makan dan menjaga hutan dengan memanfaatkan secukupnya tanpa merusak hutan
serta membiarkannya untuk tumbuh secara alami. Sampai di sini perjalanan Kay Kody kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dah kamu semua.